Tuhan ingin supaya kita ini menjadi terang, bebas, lega, damai, sukacita, dan kudus. Adakah orang melihat hidup kita itu terang? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-118. Saya mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-8, mulai ayat 12. Saya baca sampai dengan ayat 18. Dan saya memakai ayat yang ke-12 sebagai judul, Akulah Terang Dunia. Kata-kata dari Tuhan Yesus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang kami panggil sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Lebih dari yang mampu kami sadari dan kami insiapi. Tuhan senantiasa hadir, memimpin, menolong, memberkati hidup kami. Sekarang Tuhan, apabila sekali lagi kami hendak duduk di sekeliling firman Tuhan, membaca dan berupaya untuk memahaminya, berilah kami hikmat, berilah kami pengertian, bahkan pakailah firman Tuhan ini untuk menyapa diri kami secara pribadi. Tolonglah Allah yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia berkata-kata seturut dengan kebenaran yang Tuhan kehendaki, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18, yang diberi judul Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Kita akan mempelajari kata-kata Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 ini. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Kita sudah mempelajari konteks dari Yohanes pasal yang ke-8, yaitu perayaan Hari Raya Pondok Daun. Dan di dalam bacaan kita sebelumnya, kita sudah menemukan bahwa di dalam perayaan ini, Yesus berbicara tentang air hidup sebagai peringatan tentang gunung batu yang mengeluarkan air.
Dan kemudian Yesus melanjutkan dengan berbicara mungkin sesudah perayaan Pondok Daun selesai, tetapi belum sepenuhnya rampung. Lampu yang menerangi halaman bait suci, khususnya halaman wanita, sepertinya masih ada. Dan itulah yang membuat Yesus kemudian berbicara tentang terang hidup. Yesus berbicara tentang terang oleh karena pada saat perayaan Pondok Daun di halaman wanita dipasang 4 kandil, 4 lampu besar. Mulai dari senja petang sampai pagi. Dan terang dari keempat kandil ini sedemikian besar. Sehingga menerangi bait suci. Dan oleh karena bait suci itu dibangun di atas gunung, menerangi langit di atas bait suci, sehingga terlihat dari berbagai tempat di kota Yerusalem. Dan lampu-lampu inilah yang dimaksudkan sebagai peringatan tentang tiang api yang menyertai nenek moyang Israel di sepanjang perjalanan di padang gurun. Ketika malam hari di padang gurun gelap, tiang api ini akan mengeluarkan terang sehingga di perkemahan orang-orang Israel akan menjadi terang. Demikian juga bila mereka berjalan, melakukan perjalanan di padang gurun, belum ada tiang listrik yang menerangi. Tiang api inilah yang akan menerangi perjalanan mereka, sehingga mereka tidak salah menginjak tempat-tempat yang berbahaya, atau menginjak ular atau kalajengking. Dan peringatan Pondok Daun juga dimaksudkan sebagai peringatan akan tiang api. Api terang yang menerangi perkemahan nenek moyang mereka. Dan Yesus sekarang berbicara dalam kerangka ini, akulah terang dunia. Yesus mau mengatakan bahwa dia lebih daripada terang yang didapati nenek moyang di padang gurun selama mungkin sekitar 40 tahun. Lebih-lebih Yesus lebih daripada 4 kandil besar yang menerangi malam-malam selama perayaan Pondok Daun 7 hari. Yesus adalah terang. Dialah terang api yang sesungguhnya. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Bukan terang Israel, tetapi terang dunia. Yesus datang sebagai Mesias bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel, tetapi dia datang sebagai Mesias untuk bangsa-bangsa, untuk seluruh suku bangsa, untuk dunia. Mari kita lihat bagaimana reaksi dari para pemimpin agama. Bagi kita, kata-kata Yesus akulah terang dunia mungkin hanya menimbulkan kekaguman. Oleh karena kita membayangkan Yesus itu seperti matahari. Lampu mana yang menerangi dunia? Tidak ada. Tetapi matahari mampu menerangi dunia. Kata-kata Yesus kita bayangkan sebagai Yesus adalah matahari yang menerangi dunia. Tetapi bagi para pemimpin agama, ternyata kata-kata Yesus menimbulkan kemarahan. Oleh karena para pemimpin agama tahu bahwa dalam kitab suci perjanjian lama, kata terang dikaitkan dengan Allah, dengan Tuhan. Kata terang menunjuk diri Tuhan, dan kata terang menunjuk karya Tuhan. Mari kita lihat beberapa contoh. Pada waktu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan tulah-tulah, dan salah satunya adalah tulah kegelapan selama 3 hari. Yang terjadi ternyata di tempat tinggal bangsa Ibrani, bangsa Israel, bangsa Yahudi, yaitu di tanah Goshen. Tetap terang, tidak mengalami kegelapan. Keluaran 9 ayat 22 dan 23. Demikian juga Tuhan kemudian menampakkan diri di atas puncak Gunung Sinai atau Gunung Horeb. Kemuliaan Tuhan yang bersinar itu dikatakan di dalam Keluaran 24 ayat 16 sampai dengan 17,
seperti api yang menghanguskan, api terang. Demikian juga kehadiran Tuhan di kemah pertemuan ditandai dengan adanya kemuliaan Tuhan, awan terang. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-10. Bila bangsa Israel meyakini tiang awan dan tiang api sesungguhnya adalah penampakan Tuhan. Benar, itulah yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian juga kita menemukan di dalam berkat imam yang terdapat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 6. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Wajah Tuhan itu digambarkan, walaupun tidak ada yang tahan, dapat melihat wajah Tuhan dengan terang, dengan sinar yang sangat terang, dengan kemuliaan. Itulah sebabnya kita meyakini Musa yang pernah berada di puncak Horeb, puncak Sinai, 40 hari 40 malam, berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, terang yang sangat kuat. Sehingga ketika Musa turun dari gunung Sinai, mukanya tanpa ia sadari bercahaya seperti lampu. Keluaran pasal 34 ayat 29, ayat 30 dan ayat 35. Hal yang senada kita temukan dalam Mazmur-Mazmur. Dan salah satu Mazmur yang paling jelas adalah Mazmur 27 ayat yang pertama. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah terangku. Demikian juga dalam Mazmur 36 ayat yang ke-10. Sebab padamu, pada Tuhan, ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Tuhan itu terang. Mazmur 104 ayat 1b dan 2. Engkau berpakaian keagungan dan semarak yang berselimutkan terang seperti kain. Dan satu lagi di dalam Yesaya pasal yang kedua ayat yang kelima. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi beberapa ayat yang sudah saya bacakan menggambarkan bahwa terang itu dipakai untuk diri Tuhan maupun terang itu untuk menyebut karya Tuhan. Itulah sebabnya ketika Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Para pemimpin agama Yahudi segera berpikir bahwa mengapa dia berkata dirinya terang? Siapa dia bisa menyebut dirinya terang dunia? Bukankah terang itu Allah sendiri? Ini penghujatan. Tidak ada manusia yang boleh, tidak ada manusia yang dapat mengatakan bahwa dirinya adalah terang. Itu sama saja dengan mengaku bahwa dirinya adalah Allah. Tetapi mari kita lanjut. Ayat-ayat yang ada di dalam perjanjian lama ternyata tidak hanya memakai terang untuk diri Tuhan dan untuk karya Tuhan. Kita menemukan bahwa terang juga dipakai sebagai nubuatan untuk Sang Mesias. Mesias dinubuatkan sebagai terang, membawa terang. Mari paling tidak kita lihat dari dua bagian. Di dalam Yesaya 9 ayat 1 dituliskan demikian. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman
atasnya terang telah bersinar. Dan kita segera ingat bahwa Yesaya pasal 9 ayat pertama ini akan berlanjut dengan apa yang sering kali dibaca pada waktu minggu-minggu Advent, yaitu Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan Yesaya 9 ayat 6, nubuatan tentang Raja Damai. Dan mungkin Yesaya 9 ayat 5 ini yang paling sering kita dengar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa terang itu adalah nubuatan bagi Sang Mesias. Walaupun di dalam ayat yang ke-6 atau 5 dikaitkan bahwa Sang Mesias ini pun akan disebut orang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Satu lagi di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau dengan maksud untuk penyelamatan. Telah memegang tangan kananmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bukan hanya terang untuk bangsa Yahudi, bukan hanya terang untuk bangsa Israel, tetapi terang untuk bangsa-bangsa. Nubuatan tentang Mesias inilah, bahwa Mesias itu terang yang sekarang digenapi dengan kedatangan Yesus yang selalu berkata bahwa aku diutus oleh Bapa, aku datang dari Bapa. Yesus inilah terang yang diberikan Bapa untuk bangsa yang diam di dalam kegelapan dan diam di dalam negeri kekelaman. Yesus inilah terang yang dipilih oleh Bapa untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi, apakah salah jikalau Yesus Sang Mesias menyebut dirinya, akulah terang dunia? Oleh karena memang ada nubuatan tentang Mesias yang berkaitan dengan Mesias akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu jikalau Yesus mengatakan bahwa akulah terang dunia, dan itu bisa ditafsirkan Yesus berkata, akulah tiang api yang sejati, yang bukan menerangi selama perayaan peringatan Pondok Daun, yang bukan hanya menerangi selama nenek moyang ada di padang gurun 40 tahun. Oleh karena akulah terang kekal, terang sejati. Mari kita teruskan kesaksian Yesus bahwa dirinya adalah sang terang. Ditolak oleh para pemimpin agama. Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri dan kesaksianmu tidak benar. Lalu Yesus menjawab, aku bersaksi walaupun tentang diriku kesaksianku benar. Dan aku bukan hanya bersaksi seorang diri. Oleh karena Bapakku juga bersaksi untuk mendukung aku. Dalam hal apakah Allah Bapa mendukung kesaksian Yesus? Kita melihat yang pertama adalah Allah sudah jauh mempersiapkan sebelum Yesus hadir dengan nubuatan-nubuatan melalui para nabi yang tercantum di dalam perjanjian lama. Tetapi juga Allah mendukung apa yang dilakukan Yesus di dalam pengajarannya. Tidak ada orang yang mengajar dengan hikmat, dengan kebenaran, dengan ketegasan, dengan pengetahuan seperti Yesus, khususnya oleh karena dia bisa bersaksi tentang Allah dan tidak ada orang yang tahu Allah. Yesus bisa bersaksi tentang apa kehendak Allah, apa rencana Allah. Lebih jauh lagi kita melihat Allah mendukung Yesus
di dalam penyembuhan-penyembuhan yang ia lakukan, terutama cacat sejak lahir yang biasanya dan selama ini tidak pernah cacat sejak lahir itu bisa sembuh. Yesus menyembuhkan. Juga mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, maupun kuasa atas roh-roh jahat yang nyata dengan pengusiran Yesus terhadap roh-roh yang merasuki seseorang. Manusia bukan rumah setan, bukan rumah roh. Oleh karena itu, roh itu harus diusir. Jikalau kita kemudian bertanya, apakah hanya itu yang memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah sang terang? Tidak, bukankah dalam perjanjian baru kita menemukan beberapa tokoh yang bisa bersaksi? Maria dan Yusuf, para gembala, para orang Majus, demikian juga dengan 2 orang saleh yang sudah dalam usia lanjut, Simeon dan Hana. Berkaitan dengan tema kita, Yesus adalah terang, saya memilih 2 bagian untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah kata-kata Yohanes penulis ketika mengisahkan tentang akan hadirnya Yohanes Pembaptis. Rasul Yohanes yang menulis Injil Yohanes, di dalam Injil Yohanes pasal 1, ketika berbicara tentang akan munculnya Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Ia menuliskan demikian, ia, maksudnya Yohanes Pembaptis, datang untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia, Yohanes Pembaptis, semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Penulis Yohanes menyebutkan bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya, terang yang asli, terang yang kekal. Mari kita lanjutkan. Bapa dari Yohanes Pembaptis, yaitu Sakaria, pada waktu memberi nama kepada anaknya, waktu Yohanes Pembaptis berusia 8 hari, disunat, dan pada waktu itu diberi nama Sakaria yang selama ini, selama istrinya Elisabet mengandung, ia bisu karena tidak percaya akan diberi putra, bisa berbicara dan menyebutkan bahwa nama anaknya adalah Yohanes. Sakaria kemudian mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan sekaligus bernubuat tentang anaknya. Lukas pasal 1 ayat 76 sampai dengan 79. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia melawat kita, surya pagi dari tempat tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Sakaria menyebut ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1. Tetapi dia mengubah mereka yang diam dalam negeri kekelaman menjadi mereka yang dinaungi oleh maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau penulis Yohanes menyebut Yesus itu terang yang sesungguhnya, Sakaria menyebut Yesus itu surya pagi dari tempat tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera.
terang yang sesungguhnya, surya pagi yang membawa damai sejahtera. Kesaksian yang kedua yang hendak saya kutip di sini adalah kesaksian dari Simeon, seorang yang saleh dan benar, yang dinyatakan oleh Roh Kudus tidak akan meninggal sebelum ia melihat Mesias. Ketika Simeon bertemu dengan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus di bait suci, Simeon segera menyambut bayi Yesus, menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan 32. Dikatakan oleh Simeon, Yesus itu adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi umat Israel. Yesus ini membawa keselamatan. Ini dua contoh yang saya tambahkan, bahwa Allah adalah saksi Yesus sebagai terang dengan memberikan pewahyuan kepada orang-orangnya, hamba-hambanya, nabi-nabinya, untuk memberikan kesaksian tentang Yesus adalah sang terang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terang, cahaya terang, matahari maupun lampu bukan hanya memberi penerangan, bukan hanya memberi penglihatan tentang apa yang ada di sekitar kita, tetapi terang, khususnya terang matahari, adalah yang kita butuhkan dalam hidup ini. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk bisa berbunga dan berbuah. Karena itu tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tempat di mana tidak terkena sinar matahari biasanya akan lebih cepat menjadi tinggi, bertumbuh lebih cepat oleh karena dia berusaha menjangkau sinar matahari. Tubuh kita pun membutuhkan sinar matahari. Apakah ini untuk vitamin D? Tetapi juga kita membutuhkan kehangatan. Tanpa sinar matahari, dikatakan bahwa bumi kita ini akan membeku. Kita membutuhkan terang untuk kehidupan kita. Kita membutuhkan terang untuk kita dapat bekerja. Dan terang sekaligus memberikan rasa kelegaan yang mengusir rasa sesak, sumpek karena kegelapan. Terang juga memberikan kepada kita keindahan untuk segala yang kita lihat di sekeliling kita. Memberi sukacita, memberi kedamaian, memberi semangat, dan pasti juga syukur atas karya Allah. Allah berusaha menolong umat manusia supaya dapat memahami apa yang sulit untuk dipahami. Apa yang sedang dikerjakan oleh Allah, yaitu menghadirkan sang terang, Mesias, anak Allah yang menjadi anak manusia, yang dinyatakan di dalam nubuatan nabi-nabi, tetapi toh masih sulit untuk dipahami dan dimengerti. Mengapa Allah harus menghadirkan dirinya dalam wujud terang, dalam wujud anaknya? Sesungguhnya manusia kehilangan dimensi rohnya. Ketika memberontak kepada Tuhan, Adam dan Hawa segera sadar akan ketelanjangan mereka. Pertanyaannya adalah, apakah sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan hal baik dan jahat, mereka tidak telanjang? Bukankah mereka telanjang, tetapi sepertinya sebagai manusia yang utuh, mereka diselimuti oleh kemuliaan.
sehingga ketelanjangan tidak menjadi menyolok nyata maupun menjadi masalah. Tetapi ketika mereka terputus dari Allah, ada sesuatu yang terjadi. Rasul Paulus menulis dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia memang masih bisa melihat dengan mata jasmaninya, tetapi manusia tidak menyadari bahwa mata rohnya, mata rohaninya menjadi buta. Manusia tidak lagi memiliki kepekaan rohani. Itulah yang ditegaskan Tuhan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang diam dalam kegelapan dan dinaungi oleh kekelaman. Yang di dalam Matius pasal yang keempat maupun di dalam ucapan Sakaria diganti dengan bukan dinaungi kekelaman, tetapi dinaungi maut, dinaungi, ditutupi, ditudungi maut. Jikalau kematian sudah adalah kegelapan, maut adalah kematian kekal. Betapa gelapnya kegelapan yang menudungi manusia. Tetapi manusia tidak menyadari. Umat manusia adalah kegelapan total. Bukan hanya karena sekeliling kita ini gelap, tetapi terutama karena di dalam diri kita adalah kegelapan. Hati nurani kita gelap, pikiran dan perasaan kita gelap. Dan kita harus menegaskan, gelap itu seringkali identik dengan jahat. Manusia itu gelap, manusia itu jahat. Di dalam Efesus 2 ayat 1 dan 2 dituliskan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Oleh karena manusia itu gelap, kegelapan, maka Allah merancang karya penyelamatan dengan menubuatkan dan dengan menghadirkan sang terang yang sekaligus akan memberikan keselamatan dari maut. Rabi Yesus inilah sang terang yang dinubuatkan oleh para nabi perjanjian lama. Dialah sesungguhnya terang dunia ini. Sekali lagi, penulis Injil Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 9 mengatakan Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. Dan memakai kata-kata Sakaria, surya pagi. Yesus adalah surya pagi kebenaran dari tempat tinggi telah datang untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita ke jalan damai sejahtera. Bagaimana tanggapan kita? Apakah kita menyadari kegelapan dan kejahatan kita dan mempersilahkan Kristus menerangi kita, menerangi hati kita? Banyak orang lebih suka berada dalam kegelapan. Oleh karena dalam kegelapan apa yang ia lakukan, yaitu hidupnya yang najis, hidupnya yang berdosa, hidupnya yang jahat, tidak kelihatan. Karena gelap, sehingga dia bisa beranggapan bahwa dirinya orang baik, orang Kristen yang baik, karena tidak terlihat keburukannya. Bila kita bersedia datang kepada terang, kita akan ditelanjangi, kita akan dinyatakan, ditunjukkan kenajisan kita, kejahatan kita, kedosaan kita, sehingga bisa jadi kita malu. Apakah kita bersedia datang kepada sang terang Kristus, walaupun itu akan membuat kita ini diterangi, ditelanjangi, dan malu? Atau seperti cerita seorang anak yang jatuh masuk ke dalam selokan got dengan air setinggi dadanya, selokan dengan air yang kotor dan bau.
Apakah dia akan keluar dari got selokan dengan keadaan kotor dan bau memalukan? Ataukah ia akan memilih untuk tetap ada di dalam got itu, berada di sana daripada keluar dan malu? Bukankah lebih baik jikalau ia keluar, memang malu, kotor, bau, tetapi dia bisa segera pulang, mandi keramas, ganti baju, sehingga ia kemudian sudah tidak lagi kotor, tidak lagi bau, ia sudah bersih. Yesus datang untuk menerangi kita, untuk membersihkan kita, untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita, untuk mengkuduskan kita. Apakah ini sudah menjadi pengalaman kita? Saya berharap ya. Tetapi apakah masih ada bagian dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam sejarah yang sudah kita jalani, yang tetap kita simpan dalam gelap, yang tidak kita bawa untuk diterangi Kristus, tidak kita relakan untuk dibersihkan dan dikuduskan Kristus? Apakah masih ada? Mengapa kita menahan sehingga Kristus tidak boleh membersihkan dan mengkuduskannya? Semoga sudah tidak ada. Atau apakah kegelapan yang ternyata ada pada kita bukan berupa sebuah kesalahan yang kita lakukan, bukan perbuatan najis, jahat, atau dosa, tetapi kesalahan kita adalah apa yang belum kita lakukan. Bisa jadi kita masih menahan pengampunan, tidak bersedia untuk mengampuni seseorang yang melukai, menyakiti kita. Atau bisa jadi kita menahan hak yang mesti kita berikan kepada orang-orang yang seharusnya menerima. Para pimpinan perusahaan, majikan yang punya pelayan, pembantu, pegawai, sudahkah memberikan gaji apa yang mestinya diberikan sebagaimana mestinya? Ataukah dengan segala upaya berusaha untuk mengambil, mengurangi, sehingga memberi tidak sebagaimana seharusnya, paling tidak menurut aturan pemerintah? Tuhan ingin supaya kita ini menjadi terang, bebas, lega, damai, sukacita, dan kudus. Adakah orang melihat hidup kita itu terang? Ataukah orang melihat kita ternyata masih gelap dan kita merasa diri kita sudah terang? Semoga tidak. Saya masih akan melanjutkan tema ini pada pertemuan kita Walking with God 119 yang akan datang. Tuhan memberkati kita.